Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Satu ayat yang memiliki makna yang sangat dalam ya. Oke, kita baca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan menjadi bodoh. Ini tema yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan. Saudara, yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini tentang bodoh. Jangan kita menjadi bodoh. Bukan berbicara soal kepintaran secara intelektual. Jadi kalau di sini dikatakan janganlah kamu bodoh, bukan berarti dia tidak bisa baca, tulis dan berhitung ya. Tetapi Alkitab menyatakan orang yang bodoh itu itu mengandung arti moral, secara moral. Jadi orang yang bodoh tidak memiliki kecerdasan. Jadi sebenarnya kita tuh harus yang kita kejar itu adalah kecerdasan ya. Sebab kalau pintar saja nggak cukup. Kalau pintar kita cuma hanya di sini. Tapi kalau orang yang cerdas, dia tahu menempatkan ilmunya dan memakai ilmunya sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan secara emosional, dan ada kecerdasan secara spiritual. Dan waktu kita hidup takut akan Tuhan, ketiga kecerdasan ini akan menjadi bagian kita. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu. Makanya dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan akan memberikan kita kecerdasan ini. Jadi di sini dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bodoh, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Karena ada banyak orang yang menjadi bodoh akhir-akhir ini. Sekalipun dia punya sekolah tinggi, sekalipun mungkin dia sekolah di sekolah yang terbaik, tapi firman Tuhan berkata bahwa dia menjadi bodoh. Karena kebodohan ini yang dimaksud di dalam Alkitab ini bersifat berbicara soal moral, etika. Kadang-kadang ini yang terjadi. Betapa banyak orang kadang gelarnya bertambah, tetapi kedewasaannya berkurang. Padahal ketika kita sudah mencapai gelar sarjana, harusnya kita semakin menjadi dewasa dan berhikmat. Semakin lebih lagi tahu apa yang harus dibuat dan dilakukan. Jadi tidak menjadi orang yang bodoh. Jadi di sini kita melihat bahwa kebodohan itu dihubungkan juga dengan kedegilan hati. Orang yang degil hatinya ya. Orang yang degil itu sengaja tidak mau tahu dengan apapun. Hatinya dibuat menjadi keras. Orang yang bodoh juga ini menunjuk kepada kekafiran atau orang yang menyembah berhala. Sekolah tinggi-tinggi ya, gelarnya banyak tapi masih percaya paranormal, percaya dukun, percaya okultisme. Betul? Ini yang dibilang bodoh. Jadi jangan sampai kita dikatakan bodoh seperti yang Alkitab katakan. Karena ada banyak orang yang menjadi bodoh, Bapak Ibu, sehingga itu yang membuat mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena orang yang cerdas dia mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini artinya cepat dan tanggap, mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika melihat situasi bangsa kita, situasi kota kita, dia tahu apa yang harus dia buat. Sama seperti Yusuf. Akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Yusuf sudah mempersiapkan diri, menabung. Ya, ini kita sedang dilingkupi dengan berita-berita bahwa 2023 akan terjadi resesi dunia. Semua karena ketakutan. Dikatakan tahun 2023 tahun gelap. Saudara, Anda akan takut kalau Anda tidak punya iman dan tidak punya dasar yang kuat. Karena Tuhan juga bilang waktu-waktu ini jahat ya, saudara lihat pada ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan bukan berkurang tapi akan bertambah. Kenapa? Karena banyak orang yang bodoh. Jadi jangan kita menambah kejahatan dengan kebodohan kita.
supaya kita tidak menjadi bodoh. Saudara dan saya perlu datang dan belajar kepada Tuhan, karena Dia sumber hikmat itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, hikmat itu mengajari kita agar kita tahu bagaimana kita bersikap. Moral, etika kita pun diatur oleh Tuhan. Jadi tidak serampangan ya. Tidak jadi orang yang sombong, pandang enteng orang, lihat orang cuma dari luar ya, menganggap orang cuma hanya dari casing dan lain sebagainya. Ini sikap-sikap orang bodoh. Orang yang bodoh itu hatinya degil, tidak percaya, tidak mau dengar nasihat Tuhan, tidak mau mengikuti keaturan dan ketetapan Tuhan. Itu orang yang bodoh. Tidak percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada kayu, jimat, lebih percaya kepada apa yang diciptakan Tuhan daripada Tuhan yang menjadi pencipta. Itu orang bodoh. Jangan menjadi bodoh. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan, saudara? Ya, dalam Roma 12 toh, ayat yang kedua, berbalah pembara budimu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan. 3 hal ini, saudara. Orang yang tidak bodoh itu mengerti apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Lalu dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 3 bahwa apa itu kehendak Tuhan? Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi orang yang melakukan percabulan itu juga adalah orang yang bodoh, karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Pengudusan, saudara, Tuhan menghendaki agar kita semua kudus sampai menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena yang Tuhan datang kembali untuk menjemput orang benarnya. Ya saudara, perjuangan kita harus benar sungguh-sungguh. Kita nggak bisa hidup bermain-main, karena hari-hari ini jahat ya. Jangan kamu menjadi bodoh. Dan di dalam Efesus 5 ini, di situ dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Dan dijelaskan oleh Rasul Paulus, dia membuat perbandingan antara orang yang bebal dengan orang yang arif. Orang yang bodoh sudah pasti bebal. Kebebalan dan kebodohan itu satu paket. Jelas sekali. Kenapa bebal? Karena dia tidak mau ikut arahan, tidak mau diatur, tidak mau disiplin, tidak mau dengan nasihat. Dia cuma mendengarkan dirinya sendiri. Itu orang bodoh. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Orang itu percaya pada Tuhan, karena Tuhan yang membentuk hidup kita. Amin. Kalau kita percaya pada diri kita sendiri, bagus kalau benar. Kalau salah, itu sama aja kita gali lubang dan kita masuk sendiri ke dalam lubang tersebut. Jadi jangan kita memperbesar kebodohan kita. Dan situ dijelaskan, saudara, kalau orang yang bebal dan arif. Kalau orang yang arif itu dia dipenuhi oleh Roh Allah, ya, dia penuh dengan Roh Allah. Kalau orang yang bebal itu mabuk oleh anggur. Kalau orang yang arif, dia mempergunakan waktu dengan baik. Kalau orang yang bebal, santai. Dia tidak tahu bahwa kita sedang berada di percepatan. Kalau saudara sudah tahu, sebenarnya kita nggak perlu takut dengan resesi apapun. Ya, persiapkan diri dengan baik. Atur dirimu dengan baik supaya tidak terjadi kebocoran di mana-mana, bukan? Yusuf sudah memberikan contoh di Alkitab bagaimana bisa menghadapi waktu kelaparan nanti. Sudah diarahkan bagaimana harus menyimpang, mulai mengatur diri, jangan boros toh. Mulai mengatur ekonomi kita dengan baik. Mana yang Anda percayai, itu menentukan Anda bodoh atau arif. Jadi mari kita tidak hanya bangga dengan gelar yang kita punya. Kita tidak hanya bangga dengan apa yang kita miliki. Tapi mari ketika kita hidup menjadi orang-orang yang arif, yang cerdas, kita akan tahu menempatkan diri kita. Dan kita tahu bagaimana kita hidup. Kalau kita suka berbohong, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita bodoh. Saudara lihat orang kaya ya. Bagaimana orang kaya itu
ketika dia menghadapi, ya, dia menimbun semua harta bendanya, ya. Wah, Ustazullah, wah sudah gudang harta kekayaan sudah ada. Saatnya aku beristirahat, santai-santai. Lalu Tuhan panggil, malam ini juga jiwamu kembali. Lalu hartanya buat siapa? Sayangnya kerja capek-capek, tapi engkau tidak bawa pulang apa yang kau kerjakan. Karena itu semua tidak kekal. Jadi saudara, marilah kita bekerja bukan untuk sesuatu yang habis dan binasa, tapi bekerja untuk sesuatu yang kekal. Amin. Dan jangan kita menjadi bodoh seperti orang kaya ini. Lukas 12 ayat 20-21 berkata demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya kan Tuhan tanya sama orang kaya ini, ya. Lalu ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi Tuhan tidak larang kita jadi kaya, tapi jangan memperkaya diri sendiri. Tuhan mengizinkan kita diberkati untuk memberkati apa yang Tuhan mau. Amin. Untuk memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan pernah takut miskin ketika engkau memberkati orang, ketika engkau buat sesuatu untuk Tuhan, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Kalau kita mau menjadi orang yang cerdas, kita perlu membenahi diri, memperbaiki diri, dan lakukan yang bisa kita lakukan. Tuhan mengatakan, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan dengan tangan. Amin. Jangan jadi orang yang malas. Orang yang malas pasti bodoh. Orang yang bodoh sama dengan orang yang bodoh, saudara, ya. Makanya orang yang bodoh itu lekas naik darah. Amsal bilang, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, cepat naik darah, tensi tinggi lurus. Ini orang bodoh, ya, memperbodoh dirinya. Jadi waktu kita marah sampai sudah tidak bisa menguasai diri, kita mempermalukan diri kita sendiri. Orang yang sabar besar pengertiannya. Hanya orang cerdas itu dia tahu menyikapi setiap masalah. Kecerdasan secara emosional, dia bisa memanage pikirannya, emosinya, apa yang dia lakukan. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan kekurangan adalah bijak. Orang bodoh itu tak suka dengan nasihat orang tua, ya. Jadi sayang sekali, saudara, ya. Mari dengar nasihat orang tua. Jadi jangan menjadi bodoh, saudara. Semuanya bisa dibicarakan. Semuanya pasti ada solusi, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada kata jalan buntu. Justru di tengah tekanan, di tengah penderitaan, di tengah semua keadaan-keadaan yang sulit, disitulah Dia buka jalan. Disitulah Dia menyatakan karyanya kepada saudara dan saya. Dan kita melihat banyak hal dalam hidup ini. Jangan mencari jalan-jalan yang lain. Banyak orang ketika mulai dihimpit oleh tekanan, masalah, sakit, penyakit, yang dicari bukan Tuhan, dan akhirnya dia mengalami banyak kerugian. Wanita yang mengalami pendarahan, uangnya habis karena berobat, dan akhirnya dia ada pada satu titik, hanya Yesus yang bisa menolongnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi orang yang suka mengulangi kesalahannya, dikasih tahu, tetap ulangi, kasih tahu, dibikin lagi, orang bodoh. Harusnya kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Amsal katakan orang yang bijak itu, orang yang berhikmat, dia lihat, dengar, tarik pelajaran. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan ini merupakan pengudusan kepada kita, agar kita hidup dengan moral, etika yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan benar, tidak menjadi orang-orang yang kasar, ganas, menjadi orang-orang yang menipu, menjadi orang-orang yang hidup dalam percabulan, kenajisan, persinaan. Tapi kita hidup dalam kebenaran Kristus, sehingga orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menolong kita semua, sehingga saudara dan saya hidup dalam